Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, puluhan massa melakukan aksi demonstran penolakan otonomi khusus atau OTSUS Papua di Kota Sorong, Papua Barat dibubarkan polisi lantaran aksi tersebut telah melanggar protokol kesehatan di mana Kota Sorong masuk dalam PPKM darurat. Aksi demonstran puluhan massa yang menolak otonomi khusus Papua atau OTSUS yang telah disahkan DPR RI di Jakarta menuai protes. Puluhan massa sebelumnya melakukan aksi demonstran di seputaran lampu merah Remu, Kota Sorong, Senin 19 Juli 2021. Aksi demo ini sempat dilarang aparat kepolisian karena melanggar protokol kesehatan dan kerumunan dapat terjadi penyebaran COVID-19. Massa yang bersikeras tetap melakukan aksi long march menuju kantor DPRD Kota Sorong. Ratusan polisi kemudian mencegat para demonstran di Jalan Basuki Rahmat kilometer 7. Polisi terpaksa membubarkan massa pendemo, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah pendemo. Puluhan massa diamankan beserta barang bukti motor dibawa ke Polres Sorong Kota. Dalam aksi demo penolakan OTSUS itu nampak ada beberapa anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini puluhan massa telah diamankan untuk dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan, selama pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin apalagi aksi demo, dikhawatirkan akan terjadi penyebaran COVID-19. Selama ini memang selama pandemi COVID ini kita kan tidak mengeluarkan izin untuk melaksanakan aksi penyampaian aksi demo apalagi. Ditambah saat ini kan sedang PPKM darurat di Kota Sorong ini. Jadi sudah diberitakan tidak ada kegiatan yang berkumpul, sifatnya kan mengumpulkan ini. Tapi tadi sudah kita himbau untuk tidak aksi, namun memaksa kan. Tadi kita juga sengaja memang kita bubarkan, artinya kita amankan tadi di bawah Polres, artinya supaya nanti juga berkembang ke hal yang lain. Hanya itu saja kok kita pertimbangkan karena kesehatan, bukan ada pertimbangan lain. Silakan menyampaikan aspirasi, hanya karena ini memang saatnya memang pandemi COVID, lonjakan kasusnya luar biasa di Kota Sorong kita ketahui bersama, rumah sakit di mana penuh. Kita juga melakukan penyekatan, jangan nanti malah yang di kota ini membuat kegiatan mengumpulkan massa yang akhir terjadi penyebaran di situ, itu yang kita sayangkan. Polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya belasan handphone, satu kamera foto, dan sebuah mikrofon dan sejumlah poster. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, buntut dari puluhan massa pendemo yang ditangkap aparat terkait penolakan OTSUS Papua diwarnai kericuhan di halaman Polres Sorong Kota saat aparat membubarkan massa yang meminta aparat bebaskan para pendemo. Melakukan kekerasan, tidak melakukan tindakan lain-lain. Tak terima atas penangkapan puluhan massa oleh polisi saat melakukan aksi demonstran penolakan otonomi khusus Papua yang baru disahkan DPR RI di Jakarta, puluhan massa mendatangi Polres Sorong Kota meminta agar rekan mereka segera dibebaskan. Puluhan massa ini mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Wakapolres Sorong Kota Kompol Eko Yusmiarto menemui massa dan menghimbau agar mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Himbauan itu tak ditanggapi oleh massa. Bahkan koordinator pendemo berharap jika mereka keluar dari Polres, rekan-rekan mereka yang ditahan harus dibebaskan. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dengan membubarkan massa dari halaman Polres. Massa kemudian berlarian keluar dan melakukan tindakan anarkis dengan melempar batu ke arah polisi. Koordinator aksi yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi saat berada di tengah massa saat melakukan aksi anarkis. Polisi yang dibantu pasukan Brimob memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuhan yang terjadi, sejumlah pertokoan dan bank ditutup sementara. Selain itu, arus lalu lintas di sepanjang jalan depan Polres Sorong Kota dialihkan ke jalan alternatif.
Polres ya, artinya tidak usah seperti itu juga nanti kita akan inikan, ya kita lepas juga kan, itu juga masyarakat, ya artinya kita malah kerjasama yang baik ya dengan masyarakat bisa memahami, ya posisi kita saat ini juga sedang kita menekan ini kan, nanti pemerintah menekan angka COVID, tapi masyarakat sendiri nanti yang malah justru membuat kerumunan itu kan nanti jadi tempat penyebaran virus. Pasca kericuhan massa pendemo dengan polisi, kondisi keamanan di Kota Sorong dilaporkan aman dan kondusif. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 4 pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari terpapar COVID-19. Untuk sementara waktu, pelayanan Disduk Capil ditutup dari tanggal 19 hingga 23 Juli 2021. Pengumuman penutupan pelayanan dokumentasi kependudukan dari tanggal 19 hingga 23 Juli 2021 berupa spanduk yang ditempel di depan pagar pintu masuk kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Hal tersebut dikarenakan terdapat 4 pegawai yang terpapar virus COVID-19. Dari pantauan TVRI terlihat sejumlah warga masyarakat yang datang lebih pagi dengan harapan bisa mengurus surat kependudukan, namun kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dalam keadaan tertutup. Didik Irianto saat diwawancarai mengatakan sejak pagi ia sudah datang karena ingin mengurus dokumen kartu keluarga. Ia mengatakan sebagai warga memaklumi karena ini adalah musibah, bukan faktor kesengajaan. Ia mendoakan agar cepat pulih sehingga proses pengurusan dokumen kependudukan dapat kembali normal. Hal lain yang disampaikan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Selain itu, bagi masyarakat yang juga mempunyai anak, jangan dibawa ke tempat umum, sehingga tetap menjaga keluarga dari virus COVID-19. Mau urus kartu keluarga, pemecahan kartu keluarga. Tapi dengan ditutupnya ini bagaimana nih? Kalau untuk saya pribadi, sebenarnya ya saya memaklumi karena ini kan bukan yang diinginkan, ini kan musibah. Ya kita maklumin saja sebagai warga yang ingin bekerja sabar saja sih. Kan ada waktu selanjutnya nanti. Kita doakan saja semoga cepat pulih biar kita lancar lagi urus berkasnya. Untuk masyarakat, intinya patuhi protokol kesehatan, tetap jaga pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terus kalau bisa yang punya anak-anaknya taruh di rumah saja lah, jangan dibawa ke sini. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Papua Barat menyalurkan 52 ekor hewan kurban kepada umat muslim di Papua Barat yang akan merayakan Idul Adha pada tanggal 20 Juli 2021. 52 hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada pengurus masjid, baik di Manokwari, Sorong Raya, Teluk Bintuni, dan Kabupaten Fakfak Kaimana. Penyerahan hewan kurban secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kepada pengurus Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan Angkatan Laut Manokwari Minggu 18 Juli 2021 kemarin. Pemerintah menyalurkan 21 hewan kurban kepada pengurus masjid tersebar di Manokwari seperti Warmare, Pravi, Masni, dan Sidei. Selain di Manokwari, Gubernur juga menyerahkan hewan kurban di Kota Sorong. Bantuan 1 ekor hewan kurban itu berasal dari Presiden Joko Widodo. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan perayaan Idul Adha, pemerintah menyalurkan hewan kurban sebanyak 52 ekor sapi. Pemberian hewan kurban sebagai bentuk kepedulian pemerintah membantu umat muslim merayakan perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Gubernur Papua Barat berharap hewan kurban yang disalurkan agar dibagikan tepat sasaran, terutama warga yang tidak mampu, anak yatim, dan duda. Gubernur lalu meminta umat muslim merayakan Idul Adha mematuhi protokol kesehatan. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Henry Sembiring resmi dilantik Bupati Manokwari Hermus Indo sebagai Sekretaris Daerah Manokwari, menggantikan pelaksana tugas Sekda sebelumnya Mersiana Jalimun.
Dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Bertempat di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Senin 19 Juli 2021, Bupati Manokwari Hermus Indo melantik pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Simbiring. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji dipimpin langsung Bupati Manokwari. Dalam sambutannya, PLT Sekda sebelumnya, Mersiana Jalimun menyampaikan, setelah dilantik sejak tanggal 14 September tahun 2020 sampai dengan 19 Juli 2021, atau selama 10 bulan menjabat sebagai PLT Sekda Kabupaten Manokwari, masih banyak tugas yang belum terselesaikan. Mersiana berharap dengan dilantiknya Sekda definitif yang baru, ke depan mampu menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kepada seluruh pimpinan OPD dan staf di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari, Mersiana juga berpesan agar dapat mendukung tugas dan tanggung jawab Sekda definitif saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan bahwa saya melaksanakan tugas sebagai PLT Sekda terhitung mulai tanggal 14 September 2020 dan berakhir pada hari ini tanggal 19 Juli 2021. Sehingga dihitung sampai saat ini saya melaksanakan tugas kurang lebih 10 bulan 5 hari. Selama menjalankan tugas, masih banyak hal yang belum saya lakukan dan selesaikan. Tapi saya yakin dan percaya, Sekda definitif kita saat ini adalah merupakan sosok pekerja keras dan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas yang dihadapi dengan segudang ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Sehingga Kabupaten Manokwari akan semakin maju ke arah yang lebih baik. Kepada seluruh ASN mulai dari pejabat eselon 2, 3, dan 4 serta seluruh staf, saya mohon untuk dapat mendukung Sekda definitif dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, usai dilantik, Henry Simbiring selaku Sekda definitif menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Manokwari. Setelah dilantik menjadi Sekda definitif, ia berharap bimbingan dari Bupati dan Wakil Bupati Manokwari kepada dirinya selaku Sekda baru. Meski sebelumnya Henry mengatakan ia pernah beberapa kali dipercayakan sebagai PLT Sekda oleh pemerintahan sebelumnya, namun dengan kepercayaan yang diberikan Bupati Manokwari saat ini akan dipergunakan dengan baik dalam mendukung visi dan misi Bupati Manokwari. Mohon kepada Bapak berdua, mohon dukungan dan bimbingan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Memang saya sudah sering sebagai pelaksana tugas Sekda mulai dari zaman Pak Gubernur sekarang ini, terus dengan zaman Pak Salamai dan juga Pak almarhum Bapak Demas. Tetapi selama ini hanya sebagai PLT pelaksana tugas. Tapi ini diberikan kepercayaan dan hormat oleh Bapak Bupati dan Pak Wakil. Saya berterima kasih. Untuk itu kepada seluruh pimpinan OPD dan juga Forkopimda mohon dukungan dari Bapak Ibu. Saya bisa bekerja apabila didukung, mari kita kerjasama dan sama-sama bekerja untuk mendukung visi misi Bapak Bupati. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan kepada Sekda yang baru dilantik hari ini sebagai pejabat tinggi Pratama yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Pelantikan hari ini juga telah memenuhi prosedur dan perundang-undangan rekomendasi pelantikan pejabat utama oleh Gubernur Papua Barat dan surat persetujuan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah sebelumnya dilakukan seleksi terbuka dan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Sendiri yang telah dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Pelantikan pada hari ini juga telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan serta surat rekomendasi pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari oleh Gubernur Papua Barat nomor 1297/800/PKB /6/2021 tanggal 11 Juni tahun 2021 dan surat persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
oleh Menteri Dalam Negeri. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Bapak izin 1, 2, 3. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat terus melaksanakan vaksinasi dengan harapan seluruh masyarakat di Papua Barat dapat menerima vaksin. Hal ini juga dilakukan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bertempat di lapangan Borarsi Manokwari, pemerintah Provinsi Papua Barat kembali melaksanakan vaksinasi yang ditargetkan bagi aparatur sipil negara dan juga masyarakat. Target pelaksanaan vaksinasi sebanyak 700 orang. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Niko Untung Tike saat diwawancarai mengatakan, sesuai dengan instruksi Gubernur Papua Barat, pelaksanaan vaksinasi terus dilaksanakan bagi aparatur sipil negara dan juga masyarakat. Hari Senin sudah dijadwalkan untuk vaksin bagi seluruh ASN, tapi tidak menutup kemungkinan untuk umum juga, karena itu instruksi dari Bapak Gubernur. Jadi ini kita melayani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan ditargetkan sebanyak 750 peserta yang harus vaksin hari ini. Pelaksanaan vaksin hari ini cuma hari ini untuk bagi ASN. Apabila ada penjadwalan dari Bapak Gubernur lagi, maka tentu akan dijadwalkan lagi. Dan hari ini sudah berlangsung, namun Bapak Gubernur juga berada di Sorong untuk menghadiri kegiatan yang sama dan penyerahan korban di Kota Sorong. Maka hari ini juga Bapak Gubernur akan tiba untuk melihat kegiatan vaksin di lapangan operasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Rosalina Diet, salah satu warga yang mengikuti vaksinasi, mengatakan sangat senang dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan vaksinasi massal. Selain vaksinasi juga diberikan sembako bagi masyarakat yang sudah mengikuti vaksinasi. Kami berterima kasih kepada pemerintah Papua Barat karena selain kami menerima vaksin, kami juga diberi bantuan berupa sembako. Dengan adanya vaksinasi yang terus gencar dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami manfaat vaksin bagi tubuh, sehingga dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat dari penyebaran COVID-19. Maria Talimbekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Fak-Fak menyerahkan bantuan 200 paket sembako kepada warga yang sedang isolasi mandiri di masa PPKM. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan program presisi Kapolri guna membantu masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Fak-Fak Ongki Isgunawan saat diwawancarai oleh beberapa awak media usai penyerahan bantuan sembako kepada warga yang sedang isolasi mandiri karena positif COVID-19 di distrik Fak-Fak beberapa waktu lalu. Sebenarnya kita juga menyampaikan ya kepada yang saudara-saudara kita yang terpapar ini untuk tetap disiplin protokol kesehatan, ya jangan sampai nanti karena penyakit ini menyebar loh. Jadi ya tetap disiplin protokol kesehatan, kemudian diam di rumah, jangan kemana-mana. Dan juga ya, berkonsultasi tadi saya sampaikan kalau memang ada permasalahan dan sebagainya silakan hubungi nanti Kapolres atau Kapolres. Jadi insya Allah akan kita sampaikan kalau memang itu berkaitan dengan instansi lain akan kita sampaikan. Provinsi ini ada berapa paket, Pak? Untuk sementara ini kami sediakan 200 paket. Ya, nanti kita continue melihat perkembangan seperti apa. Cuma yang terpapar sekarang ini di Fak-Fak ini kan sudah sampai dengan angka 490-an ya. Dan kita skala prioritas ya kita sampai pada rekan-rekan kita yang mungkin ekonominya. Lanjut Kapolres Fak-Fak, untuk sementara ini pembagian sembako dibagikan dengan sistem zonasi, yakni dimulai dari daerah yang banyak terpapar COVID-19. Dalam hal ini di distrik Fak-Fak, Fak-Fak Tengah, dan Pariwari. Di distrik Fak-Fak. Harusnya fokusnya di distrik Fak-Fak atau seluruh?
untuk sementara kita fokuskan kepada yang kita berlakukan sistem donasi, sistem donasi karena daerah yang banyak terpapar. Ya, dalam hal ini kan Pak Utara, Pak Selatan, Pak Tengah dengan Kaliwari. Itu yang banyak menyumbang. Ya, seperti itu di Pak ini itu sampai dengan 127 desa yang terpapar. Dan kita rutinitas, makanya kita bagi perwira-perwira kita untuk bisa memonitor bagaimana pelaksanaan isolasi mandiri ini. Saat menyerahkan sembako kepada keluarga pasien, Kapolres juga berpesan agar tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, agar imun tetap terjaga dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita. Kapolres Fakfak juga didampingi oleh Kabak Ops Polres Fakfak, Wakapolres Fakfak, Kasubag Humas Polres Fakfak. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Brimopolda Papua Barat bekerja sama dengan organisasi masyarakat mendirikan dapur lapangan guna membantu warga yang terdampak aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM darurat dan isolasi mandiri di Manokwari. Dapur lapangan yang berada di Kelurahan Amban melibatkan anggota Brimob serta organisasi masyarakat dan dibantu TNI terlihat sibuk memasak untuk menyiapkan paket makanan siap saji. Sebanyak 500 paket makanan disediakan perharinya untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan serta warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID-19. Dansat Brimopolda Papua Barat Kombes Pol Semi Roni Taba mengungkapkan, dapur lapangan sengaja didirikan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di Kelurahan Amban, khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Semi mengatakan agar mereka tidak keluar rumah, maka pihaknya membantu dengan memberikan makanan siap saji untuk makanan siang dan makanan malam. Pemberlakuan PPKM darurat, kita mendirikan dapur lapangan dengan tujuan untuk menjangkau atau membantu masyarakat di Kelurahan Amban khususnya yang terdampak dengan COVID-19 yang positif, yang sedang melaksanakan isoman di rumahnya masing-masing. Jadi agar mereka tidak keluar rumah, bisa tetap di rumah, kita suplai mereka, bantu dengan makanan siap saji untuk makan siang dan makan malam setiap hari. Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkoba Manokwari Atik Sri Wijiyati mengatakan pihaknya dengan beberapa ormas sangat mendukung program dapur lapangan yang didirikan Brimopolda Papua Barat, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan adanya penerapan PPKM, masyarakat dihimbau tetap di rumah, sehingga ia bersama tim berpartisipasi dalam mendistribusikan makanan kepada masyarakat yang terpapar COVID-19 yang diantar langsung ke rumah mereka. Kami dari ormas, di sini ada 4 ormas yang tergabung dalam kegiatan Satbrimob Papua Barat, yaitu dari Sobat Polisi, terus SPI, LAN, dan SAN. Nah, pada intinya kita sangat mendukung sekali program ini, di mana dalam menghadapi situasi COVID dengan penerapan PPKM ini, masyarakat memang dihimbau untuk stay di rumah, tidak keluar-keluar lagi. Makanya dengan adanya kegiatan ini kami berpartisipasi untuk bersama-sama dengan Satbrimob untuk mengadakan dapur lapangan, sehingga kita bisa mendistribusikan makanan untuk di sini yang kita prioritaskan utama adalah keluarga yang sudah terpapar. Nah, kemudian ditambah lagi mungkin yang belum terpapar sebagai langkah antisipasi dari asrama mahasiswa, kemudian juga dari saudara-saudara yang golongan ekonomi lemah. Dapur lapangan ini akan terus beroperasi hingga penerapan PPKM darurat di Manokwari usai. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Satuan TNI Angkatan Laut Wilayah Sorong, Komando Armada 3, Lantamal 14 dan Pasmar 3 kembali menggelar serbuan vaksin COVID-19 untuk masyarakat yang berada di Pulau Sop, Distrik Sorong, Kepulauan Papua Barat. Program
nasional serbuan vaksinasi tahap pertama kali ini akan dilaksanakan di Pulau Sop, Distrik Sorong Kepulauan, Papua Barat. Untuk sampai ke Pulau Sop harus menggunakan transportasi laut berupa speedboat milik TNI Angkatan Laut dari dermaga Lantamal 14 Sorong. Dengan menumpang speedboat patroli milik TNI Angkatan Laut, kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 25 menit. Keindahan alam dan pulau-pulau sekitar salah satu daya tarik tersendiri untuk menikmati perjalanan kali ini. Rangkaian serbuan vaksinasi serentak yang digelar TNI Angkatan Laut dipimpin langsung Komandan Armada 3 Laksana Muda TNI Irwansyah, Wakil Komandan Lantamal 14 Sorong, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Edi Juwardi beserta jajaran pada Sabtu 17 Juli 2021. Serbuan vaksinasi kali ini TNI Angkatan Laut menyisir daerah kepulauan yang sulit dijangkau, salah satunya Pulau Sop yang mayoritas warganya sangat membutuhkan vaksin. Bagi masyarakat sekitar, pada umumnya mereka sempat tak mau untuk divaksin dengan berbagai alasan melalui informasi hoaks. Namun melalui sosialisasi oleh prajurit TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, warga akhirnya bisa mengikuti vaksin COVID-19. Hal itu terbukti antusias warga yang datang ke tempat vaksin dijemput dengan motor roda 3, salah satu kendaraan angkutan yang mengangkut warga ke lokasi vaksin. Meski demikian, antusias warga yang ingin mendapatkan vaksin cukup tinggi. Satuan TNI Angkatan Laut menambah 1 hari kegiatan vaksin di pulau tersebut. Panglima Komando Armada 3 TNI Irwansyah mengatakan, vaksinasi kali ini diprioritaskan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pulau yang sulit dijangkau. Menurut Pangko Armada, adanya kesulitan warga yang datang untuk divaksin karena minimnya transportasi sehingga masyarakat ini harus dijemput agar mereka bisa divaksin. Kali ini kita melaksanakan serbuan vaksin sesuai perintah Bapak Panglima TNI dan arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Kita akan terus melaksanakan serbuan vaksin di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Kali ini kita melaksanakan di Pulau Sop dan pulau-pulau sekitarnya. Kemudian di daerah sini juga listrik belum masuk. Kemudian jalan-jalan juga di desa di sini juga belum terjalin dengan baik. Jadi masyarakat yang kita akan vaksin, kita jemput dengan menggunakan kendaraan roda 3. Kendaraan roda 3 kita angkut, mama, bapak-bapak, semua adik-adik kita angkut semua pakai itu. Jadi butuh waktu. Tapi selain itu karena dijemput, jadi bagus juga. Ada yang sudah selesai, yang dijemput baru datang, jadi mengalir. Franky Burdam, salah satu warga Pulau Sop, mengaku awalnya ia takut untuk divaksin karena beredar info berbahaya bagi lansia. Namun setelah informasi itu hoaks, ia bersama keluarganya ikut divaksin. Dan selama ini saya sementara dengar vaksin saya takut karena ada info dari tempat yang sudah terjadi vaksin, katanya yang sudah lanjut usia itu selesai dari vaksin, jangka waktunya itu sakit. Sudah pernah sadar. Jadi memang saya juga takut. Karena memang betul bahwa kalau hidup saya ini hanya bertaruhkan ke tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya boleh ikut juga untuk divaksin. Serbuan vaksinasi kali ini, Angkatan Laut menargetkan 1.000 orang bagi masyarakat maritim di wilayah Sorong. Untuk saat ini, vaksin COVID-19 tahap pertama masih terus dilakukan. Selain vaksinasi yang digelar di daerah kepulauan, Satuan TNI Angkatan Laut wilayah Sorong juga melaksanakan vaksinasi bagi buruh bagasi dan ABK kapal di Pelabuhan Sorong. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Oke. Ya, gratis itu televisi itu laku. Sekali lagi, 1, 2.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.